Awal tadi dijawab di ayat yang ke-11 ini. Terus sampai protes, loh Allah kan sudah tahu mana yang beri mana yang tidak. Ini di ayat yang ke-11 dijawab. Memang Allah sudah mengetahui. Allah itu benar-benar mengetahui siapa yang beriman dan benar-benar mengetahui siapa yang munafik. Tapi ujian tadi diperlukan untuk menegakkan timbangan keadilan di akhirat. Jadi nanti nggak main tunjuk aja. Kamu ke neraka, kamu ke surga. Ya kalau yang disuruh ke surga sampai disuruh ke surga ya diem aja, pura-pura nggak dengar, pokoknya berangkat gitu aja. Ngapain banyak tanya, berangkat gitu aja. Tapi yang disuruh ke neraka, kan tanya, loh salah saya apa? Pokoknya kadang-kadang kita ini udah tahu banyak salah aja pura-pura nggak tahu kan. Apa salah saya? Makanya pengadilan itu lama karena nggak akan begitu saja menerima manusia. Maka ditayangkanlah bukti-bukti kan, sampai disebutkan dalam Al-Quran itu raqibun atid, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang terucap kecuali itu akan ditulis oleh raqib dan atid, berarti catatan ada. Detail itu, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, teliti kali itu si raqib sama atid. Kemudian ada lagi saksi dari anggota tubuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Surat Yasin. Tapi yang baca Yasin itu enggak takut. Padahal itu ayat yang menakutkan. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka. Lalu berkatalah tangan mereka dan bersaksilah kaki mereka. Tapi saya Yasinan mau ya enggak sholat isya. Beraninya baca ayat itu lah, akhirnya di situ. Nah ini harus kita betulin nih Pak ya. Yasinan itu bagus, tapi sholat isya dulu. jangan langsung aja ke rumah ahli bait. Saya sering kalau pas Yasinan di rumah saya itu, saya pulang itu sudah ada orang di situ. Loh, yang ahli baitnya masih di musola, orang udah di rumah nongkrong gitu. Cepet kali ini gitu. Padahal kita kadang-kadang nggak sholat sunnah itu biar nggak ketinggalan kan. Masih juga keduluan orang itu. Nah, ini jadi perkara yang baik itu harus tuntas kebaikannya. Jadi ya sholat isya dulu yang bagus, baru baca Yasin. Nah, saya tuh takut tuh. Nanti bagaimana pada saat tanganmu bicara, kakimu bicara, sementara kamu nggak sholat. Terus yang dibaca ayat itu apa nggak nantang nih Pak? Seandainya Allah nggak maha sabar, tuh model-model yang kayak gitu pulangnya udah bejut-bejut semua gitu. Malaikat suruh mukul dengan hajar itu. Masa ayatnya kayak gitu malah dia melanggar, dia pula yang baca itu. Ada kita kan nggak sering nggak nyadar ya. Nah ini nanti disampaikan pelan-pelan. Kita kan ingin menyelamatkan, bukan ingin apa-apa, ingin menyelamatkan kawan-kawan itu loh. Kalau begitu terus yang dikerjakan nggak akan ada manfaatnya. Karena yang wajib itu kan ibarat celana, yang sunat itu kan sabuk, iya kan? Ikat pinggang itu kan sunat, celananya itu yang wajib. Sampai pakai celana nggak pakai sabuk nggak masalah, untuk sunat aja. Orang masih bagus, yang penting pakai celana. Kalau sempat pakai sabuk doang, celananya nggak ada. Apa yang terjadi itu Pak? Celananya bagus mengkilat, bertatakan emas kalau perlu, tapi celananya nggak dipakai. Itulah kalau kita sunat itu kan dikerjakan ya bagus, nggak apa-apa. Aksesoris saja dia. Jadi penuhi dulu kewajiban. Saya sering nyampaikan kepada kawan-kawan itu, cara kita beribadah kepada Allah ini pertama itu perkara yang wajib amankan dulu. Yang wajib tuh kerjakan yang paling bagus, aman, tertib, bagus. Terus dijalankan dulu itu sampai badan kita ini terbiasa. Jangan sampai molor lewat waktu kalau misalnya sholat ya dan sebagainya. Nanti sudah mulai terbiasa memang bagus, sudah mulai bagus, baru tambah sunat. Masih ada tenaga, tambah sunat. Jadi
pertama yang kita harus hindari itu kan sebelum mencari pahala itu yang dihindari kan siksa dulu. Itu logikanya. Artinya gini, seandainya pun nggak ada surga, nggak masuk surga, yang penting jangan di neraka kan gitu. Karena menghindari bahaya itu lebih dahulu yang kita utamakan. Nah, kalau sunat itu kan menambah pahala, maka menghindari siksa itu lebih diutamakan. Meninggalkan kewajiban itu artinya kita mendatangkan siksa. Kalau kita laksanakan kewajibannya berarti menghindari siksa. Itu ya. Kemudian disebutkan di surat Al-Hujurat ada ciri-ciri iman yang shadiq, iman yang sebenarnya. Al-Hujurat itu surat yang ke-50 berapa? Al-Hujurat 58 ya. 58 bukan ya, Al-Mujadilah ya. Al-Hujurat 48. Coba. 49. Nah, 49. Surat yang ke-49 ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu hanyalah alladzina amanu, mereka yang telah beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, summa lam yartabu, dan kemudian mereka tidak ragu-ragu, wajahadu, dan mereka berjihad, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah, mereka itu as-shadiqun, orang-orang yang benar keimanannya. Kalau kita kan iman tadi ada dua, berarti dalam surat Al-Ankabut tadi berarti iman itu ada dua, ada iman yang shadiq, ada iman yang kadzib, gitu. Ada iman yang benar, ada yang palsu. Kira-kira sampai yang benar apa yang palsu? Inginnya yang benar kan? Nah, ini dijelaskan di Al-Hujurat ini iman yang benar tuh gimana? Ujung ayatnya perhatikan, mereka itulah yang benar imannya. Siapa mereka itu? Ini ada tiga nih. Kalau di ayat ini ada tiga. Nomor satu, amanu billah wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan dalam hati, bersahadat dengan lisannya, lalu mentaati dengan anggota badannya. Berarti mentaati Allah, mentaati Rasul. Percaya apa yang dijanjikan Allah, apa yang dijanjikan Rasul. Meyakini kalau Allah misalnya menjanjikan kalau kita sholat akan mendapatkan ini, misalnya Rasul bersabda kalau kita beristighfar akan mendapatkan ini kita yakin. Iman yang benar itu iman yang meyakini apa saja yang datang dari Allah dan datang dari Rasul. Sami'na wa ata'na. Gak ada yang dipertanyakan. Gak ada tapi itu gak ada. Allah berfirman misalnya, orang yang berinfak itu akan dilipatkan 700 kali. Itu orang yang beriman dengan sebenarnya, saya dengar ya Allah dan saya akan patuhi. Enggak ada tapi. Tapi kalau yang dusta tadi, iya berinfak itu memang besar pahalanya, tapi nah itu, tapinya itu misalnya. Tapi kalau terus-terusan kan bangkrut tak usah dah itu. Itu belum teruji itu berarti. Kalau ada tapinya belum teruji. Jadi tidak ada pilihan. Malahumul khiyarah, tidak ada pilihan. Sami'na wa ata'na. Kalau belum sanggup ya istighfar. Bukan bantah gitu, bukan. Menyepelekan bantah itu tidak.
Kalau kita ada perintah kok rasanya belum sanggup, ya istighfar, berarti kita yang masalah ini. Jangan perintahnya yang dilecehkan. Banyak orang melecehkan syariat Allah ini sekarang, Pak. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, summalam yartabu, tidak ada keraguan. Nah, ini di ciri yang kedua ini nanti ada yuwaswisu fi sudurina. Setan itu akan memasukkan ragu itu. Sampai kalau mau berinfak, setan bikin ragu. Masalahnya banyak, habis nanti kau buat itu. Istrimu makan apa? Ya kan? Kamu aja masih kekurangan bantu orang. Itu terus Pak setan itu. Yuwaswisu fi sudurina. Nah, kalau ada seperti itu harus kita lawan. Tidak akan menyalahi Pak Allah itu. Janjinya tidak akan menyalahi. Gak ada orang tiba-tiba bingung pagi-pagi itu. Kenapa sih Pak kok bingung? Saya jatuh miskin. Loh kenapa jatuh miskin? Kebanyakan berinfak itu kan. Tapi kalau yang cara kalah judi ya kan. Kalah judi, ditipu orang itu banyak. Belum pernah ada orang gara-gara banyak berinfak itu hartanya habis. Ini fakta. Fakta. Makanya hilangkan keraguan. Kita itu kalau mau berinfak dikasih ragu-ragu kemiskinan. Kalau kita mau berjuang dikasih ragu-ragu kematian. Nggak usah perang nanti mati. Nggak usah melawan nanti kamu mati. Kematian. Diberikan apa kepada kita. Jadi kalau sudah seperti itu kata Rasul, perbaharui imanmu. Kalau sudah mulai banyak kata-kata ragu-ragu itu jangan itu, perbaharui imanmu. Berarti imanmu ini sudah lusuh. Ibarat baju harus dicuci. Cuci yang bersih, dijemur, disetrika. Jadidu imanakum. Perbaharui imanmu. Dengan apa kata Rasulullah? Biqauli la ilaha illallah. Ini saya juga aneh. Orang baca tahlilan itu la ilaha illallah, kan banyak itu. Tapi kok imannya nggak bersih-bersih gitu ya, nggak tercuci gitu ya. Ya nyatanya nggak sholat itu tadi kan. Padahal waktu tahlilan itu la ilaha illallah, apalagi kalau baunya itu makanannya agak-agak yang enak itu lebih keras. La ilaha illallah. Tapi kalau sudah tahu makanannya nggak enak, lemes dia lain tahlilannya lemes. Makanya ada yang seperti itu. Berarti apa? Bukan hanya ucapan, tetapi pemahaman itu yang lebih penting. Diperbaharui lagi pemahaman tentang la ilaha illallah. Sehingga ucapan yang diucapkan tadi dengan kepahaman. Tidak ada Tuhan selain Allah itu maknanya kan banyak. Dulu sudah saya jelaskan semua. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan, menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang kuat kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semuanya di situ. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Diperbaharui lagi itu Pak. Makanya materi-materi saya yang lama itu juga jangan terus disimpan aja terus nggak inget lagi kadang dibuka-buka juga itu Pak. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Kadang kita digoda setan untuk ragu. Setelah itu yang ketiga yang terakhir, mereka berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Walaupun harus mengorbankan harta ataupun jiwa. Nyawa. Anfus itu jamak dari nafas itu. Jadi yang kullu nafsin itu nafas itu satu. Kalau banyak itu anfus. Kalau manfus itu beda lagi. Manfus artinya apa? Bukan. Manfus itu dihembuskan artinya. Kal ihnil manfus. Ditiup itu namanya manfus. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan mampus kan beda lagi ya. Mati maksudnya. Artinya nafasnya dicabut. Anfus ini adalah diri atau nafas tadi. Walaupun nafas yang harus dikorbankan. Itu baru iman benar. Jalan-jalan Allah ini pasti ada
setan, iblis dan bala tentaranya yang akan menutup jalan itu, membengkokkan, dibikin bengkok jalan itu dalam pandangan manusia. Makanya dibalik-balik penglihatan kita ini, yang lurus jadi nampak bengkok, yang benar jadi nampak salah. Maka siapapun yang menghambat jalan Allah, orang mukmin ini tidak boleh diam diri. Kalau jalan itu dibuntu, kita harus berjuang untuk membongkar buntuan itu. Kalau ada satu pasukan yang akan menghabisi umat Islam, orang mukmin tidak boleh lari. Dia harus mengangkat senjata untuk berperang. Itu namanya jihad qital, jihad perang. Karena musuh bersenjata. Enggak mungkin musuh bersenjata sampai kasih pidato. Ditembak sampai mati. Kalau dia bawa tembak, kita bawa tembak. Sama. Makanya ada ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang peperangan. Bahkan Rasul juga berperang. Rasulullah itu juga berperang. Jadi kalau misalnya kita nggak usah berperang, ya kita menghilangkan sunnah Rasul kalau gitu. Kita tidak mengajak perang, tapi kita harus bersiap untuk perang. Karena musuh itu tidak dicari, tapi kalau datang nggak boleh lari. Saya juga masih belum yakin betul kalau ada musuh itu Allahu Akbar ini maju semua, belum tentu. Misalnya Allahu Akbar yang satu maju, yang 10 lari ke belakang. Ini makanya kita bisa diuji dengan itu. Maka kita malu kadang-kadang dengan anak-anak kecil Palestina itu. Tentara Israel naik tank itu dilempari batu. Makanya ada gerakan intifadah. Intifadah itu yang digerakkan oleh Syekh Ahmad Yasin waktu itu. Karena senjata nggak punya, apapun nggak punya, jadi gerakan intifada itu adalah gerakan melempar batu. Di semua rakyat Palestina itu disuruh cari batu, pokoknya ada tentara Israel lempar aja pakai batu. Mulai dari ibu-ibu, anak kecil, para pemuda semuanya melempar. Ternyata gerakan intifada ini yang paling ditakuti oleh Israel. Jadi ada ayat Al-Quran itu tidak engkau yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Tidak engkau yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Ayat itu yang dipakai. Dan kesaksian itu banyak yang kesaksian ketika dilempar itu bisa meledak batu itu. Tank itu bisa meledak. Karena Allah yang berkuasa di situ. Pada saat seperti itulah ujian. Nabi Ibrahim itu diujikan ketika api sudah berkobar itu. Kamu yakin gak aku ada, wahai Ibrahim? Kamu yakin gak dengan kekuasaanku? Kalau kamu yakin, masuk api. Kira-kira sampai Pak yang ditanya gitu kira-kira gimana? Api udah besar ini. Yakin gak aku ada? Yakin gak aku kuasa? Kalau yakin masuk ke situ. Ya, itulah ujiannya berat itu Pak. Cuman kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah itu ujian itu sesuai dengan kadar beriman. Kalau kita nggak sanggup nggak akan mungkin dikasih itu. Bisa jadi kita malah nggak mau masuk ke api, lari ya kan. Kalau ada pasukan kita harus mengangkat senjata. Kalau ada misalnya kekuatan politik, penguasa yang jahat, togut, raja-raja penguasa yang jahat, maka kita harus berjuang untuk menumbangkan dia. Seperti Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Kalau tidak punya kekuatan untuk melawan, selamatkan iman. Kayak Ashabul Kahfi sampai bersembunyi dalam goa. Karena kekuasaan Diagnius ketika itu sangat kuat. Gak mungkin 7 orang itu melawan satu negara. Akhirnya ambil yang penting iman saya selamat. Larilah mereka ke goa itu. Tertidur dalam goa. Jadi itu juga salah satu solusi. Kalau kita ini dalam hidup ini nampaknya masalah itu terlalu berat, nggak usah dipikirin Pak. Ya, untuk tidur aja. Ya Allah, saya serahkan semua. Saya mengikuti Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam Al-Quran. Saya udah nggak sanggup ya Allah, saya mau tidur. Nanti bangun-bangun insya Allah Pak. Insya Allah. Diselesaikan itu oleh Allah. Yakin gitu. Enggak serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Jadi kalau ada kekuatan politik, kita harus melawannya dengan politik.
Kalau ada kekuatan ekonomi yang akan memiskinkan umat Islam, kita harus bergerak ekonomi. Kalau dulu di zaman sahabat itu di Madinah kan ada sumur. Sumur itu milik orang Yahudi. Rata-rata orang Madinah itu ngambil sumur itu disuruh bayar oleh orang Yahudi. Akhirnya oleh Utsman bin Affan dibeli sumur itu. Dibeli. Nah, jadi itu untuk mendominasi politik di situ. Kemudian apalagi Abdurrahman bin Auf mempelopori membuat pasar sendiri. Jadi kaum muslimin ini bikin pasar sendiri. Selama ini ngikut pasarnya orang-orang Yahudi di Madinah. Bikin pasar sendiri, akhirnya pasarnya kaum muslimin ini yang ramai, pasar Yahudi sepi. Jadi kita berjuang itu sesuai musuh itu apa? Musuh itu melawan kita dengan apa? Sesuai dengan itu. Kalau dia dengan tulisan, kita dengan tulisan. Ada tulisan di Facebook yang melecehkan Islam, sampai nggak boleh diam, Pak. Minimal pencet gambarnya itu yang gambar marah itu. Nah, itulah untuk sebagai bukti kita nggak terima. Kalau memang nggak berani, nampaknya ini yang nulis ini orang nggak berani, kita kan pencet-pencet marah. Jangan kita mengiyakan, jangan kita mengamini. Kalau kita sudah mengiyakan, menyetujui kemungkaran itu, hilang dah. Itulah iman yang hilang. Kalau masih ada pengingkaran, itu iman yang paling lemah. Kan itu Rasul bilang. Cegah kemungkaran itu dengan tanganmu, atau dengan lisanmu, atau dengan hatimu. Itu sudah iman yang paling lemah, dengan hatimu itu. Kalau hatimu pun nggak sanggup menyetujui itu, ya udah habis iman itu. Kalau musuh itu menyerang kita misalnya dengan membodohi umat, dengan media-media mainstream itu Pak ya, yang sering menipu mengelabui umat, kita harus mendirikan televisi-televisi Islam, pemberitaan-pemberitaan Islam. Sesuai musuh menyerang dengan apa, kita di situ. Makanya kalau di Indonesia ini tempatnya damai, kita nyerangnya bersenjata, ya keliru. Bang di sini ini dakwahnya dakwah damai. Kita nggak boleh dengan senjata. Kalau mau dengan senjata ya di tempat yang musuh itu membawa senjata. Lalu yang ngebomin Palestina itu Israel di sana, malah sini yang dibomin, keliru. Ngebomnya keliru. Kalau mau ngebom di sana, yang ngebom itu balas peperangan berarti kan. Inilah jihad fisabilillah. Bahkan ada materi khusus jihad fisabilillah ini. Dulu juga pernah, entah beberapa tahun yang lalu sudah saya sampaikan. Jihad ini, memang jihad ini kosakata yang ada di dalam Al-Quran dan jumlahnya tidak sedikit. Makanya kita juga jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau ditakut-takutin, sehingga umat Islam sendiri mau ngomong jihad aja takut. Padahal kata-kata jihad itu berasal dari Al-Quran. Itu kan kayak orang punya senjata, saking lamanya nggak mengenali senjata itu, dia takut sendiri dengan senjatanya itu, Pak. Padahal dia punya dia gitu. Kata-kata jihad itu di dalam Al-Quran. Kalau kita umat Islam sendiri nggak berani bilang jihad, jangan bilang jihad, bahaya itu. Ini aja. Wong itu terus dalam Al-Quran kok. Atau kalau nggak kita ganti aja ini ayatnya, wajah itu nggak usah ada. Kita sepakati aja gimana ini? Kata jihad ini kita buang itu kan nggak mungkin kan? Ini jadi iman yang sebenarnya diantaranya itulah tiga ciri yang utama. Mudah-mudahan dengan sekemampuan kita Pak ya jihadnya kita mungkin sekarang jihad bangun subuh, jihad menghafal Al-Quran. Ini belum saya tanya lagi nih, jihadnya menghafal Al-Quran ini masih membara atau sudah padam kan gitu. Harus ditanya jihad menghafal Al-Quran ini. Mencari ilmu jihad, memerangi kebodohan gitu. Karena musuh kita itu membodohi, kita perangi kebodohan itu. Jihad termasuk jihad fisabilillah menurut ilmu itu Pak. Jadi kalau kita sudah insya Allah selalu datang setiap malam Senin ini sudah termasuk ciri yang ketiga ini, diantaranya yaitu jihad fisabilillah. Walaupun harus berkorban harta, betul Pak. Kita datang ke sini pasti ada korban harta. Sekaligus diri. Memang badan kita juga kita bawa kemari, kita juga ada
kontribusi, infak. Itu memang sudah begitu perjuangan di mana-mana. Nggak bisa dipisahkan itu harta dan diri itu. Sudahlah kalian pada sholat aku tak bangun masjidnya saja, nggak bisa. Aku tak hartanya, kalian yang jiwanya. Makanya kadang-kadang orang yang yang bantu banyak bangun masjid itu nggak mau sholat dia. Karena pikirannya begitu, Pak, kok nggak mau sholat, aku sudah bangunkan kok suruh sholat lagi. Yang nggak pada bantu itu yang suruh sholat. Saya udah bantu banyak, masa masih disuruh sholat lagi. Kalau Allah itu bilang dirimu dan hartamu dan diri. Bisa dipahami, Pak? Insyaallah, mudah-mudahan ya. Apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan di zaman yang serba serba nggak menentu ini Pak ya, zaman akhir ini banyak iman yang berceceran jatuh di mana-mana ya Allah, luar biasa Pak sekarang ini ya. Dan tipuan-tipuan semakin luar biasa di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu kebetulan saya sendiri. Oleh karena itu saya memaafkan sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.